Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur saudara kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita mohon kekuatan Tuhan untuk memimpin kita melangkah di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita terlebih dahulu akan memuji Tuhan dengan sebuah persembahan pujian yang kiranya dapat mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah pujian yang berjudul apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, juga mempersiapkan hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17
Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Demikian bunyinya, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan ini, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita bisa mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran yang akan kita renungkan ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah melakukan itu jauh lebih baik. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Ben Franklin, saudara, beliau pernah berkata seperti ini: segala sesuatu yang dilakukan dengan baik adalah lebih baik daripada sesuatu yang dikatakan dengan baik. Artinya, saudara, melakukan itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar berkata hal yang baik. Itu yang kita dapatkan. Jauzi, saudara, adalah seorang jenderal terkenal di negara Sao, saudara. Ia memiliki seorang anak yang bernama Zhao Kuo. Sejak kecil anak ini, saudara, banyak membaca buku-buku tentang perang. Karena memang ayahnya seorang jenderal, panglima perang, sehingga dia begitu tertarik melihat karir bapaknya, sehingga dia berusaha untuk membaca buku-buku tentang perang. Apapun buku yang berhubungan dengan seluk-beluk perang, dia selalu akan senang membaca sampai selesai, saudara. Sebenarnya anak ini termasuk anak yang pintar, dan dia mudah memahami setiap hal yang dia baca. Dia bisa mengetahui, mengerti dengan benar. Bahkan saat berdiskusi pun dengan ayahnya yang sudah jenderal panglima perang itu, dia tidak kalah, saudara, untuk memberikan argumen-argumen yang baik kepada ayahnya. Seolah-olah dia sudah pernah berperang. Seolah-olah dia adalah seorang yang sudah berpengalaman berperang, saudara. Dengan memberikan argumen-argumen yang baik, penjelasan-penjelasan yang baik, sesuai dengan apa yang dia baca dari buku-buku yang berbicara tentang perang itu, saudara. Walaupun sebenarnya dia belum pernah berperang. Ya, hari demi hari ayahnya sering mengajak dia untuk ikut berperang. Hai anakku, mari ikutlah ayah berperang supaya engkau punya pengalaman. Demikian selalu dikatakan oleh ayahnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak ini selalu berdalih, selalu berkata kepada ayahnya. Dia katakan, ayah, aku belum cukup bekal untuk berperang. Demikian dia menjawab ayahnya setiap ayahnya mengajak dia untuk ikut berperang. Ia selalu beralasan tanda bahwa ia belum siap dan memang dia tidak mau. Dengan alasan-alasan itu, saudara, bahwa anak ini akhirnya tidak pernah ikut berperang dengan ayahnya. Lalu ayahnya yang selalu mengingatkan Zhao, dia katakan, saudara, anakku, betapa penting engkau ikut berperang supaya engkau punya pengalaman berperang. Tidak hanya tahu tentang perang, tetapi memiliki pengalaman berperang supaya engkau nanti kelak bisa menjadi seorang jenderal panglima perang yang baik. Demikian selalu dikatakan oleh ayahnya. Tetapi anak ini selalu menolak, saudara. Dia katakan, akan ada waktunya nanti, ayah. Itu yang dikatakan. Setelah aku mengetahui lebih banyak lagi tentang perang, aku akan ikut berperang dengan ayah. Itu yang dikatakan. Pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, anak ini pun menjadi dewasa. Ia pun didaulat, dipilih untuk menjadi panglima perang menggantikan ayahnya. Karena semua orang tahu bahwa ayahnya berpengalaman sebagai panglima perang. Dan semua orang tahu bagaimana kepintaran anak ini mengetahui tentang strategi, teknik-teknik, pengetahuan-pengetahuan berperang, karena ya kerajinannya untuk membaca-baca buku tentang perang, sehingga tidak sulit bagi orang untuk mengangkat dia menjadi panglima perang di negara itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah dia menjadi panglima perang, bukan kemenangan yang dia dapatkan. Setiap mereka berangkat berperang, mereka selalu mengalami kekalahan. Mereka selalu dipermalukan oleh musuh. Mereka selalu dibuat malu oleh para lawan mereka, saudara. Karena memang pengetahuan tentang berperang
tidak selalu sama dengan pengalaman berperang, saudaraku. Itu yang dialami oleh anak ini, sehingga mereka tidak pernah mengalami kemenangan. Banyak anak buahnya yang menjadi gugur. Itu yang terjadi, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ingin kita belajar dari kesaksian ini? Kisah ini adalah kisah yang sangat menarik. Saya tidak tahu, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita semua terpanggil untuk hidup dalam iman percaya yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan oleh iman percaya kita juga dipanggil untuk menjadi prajurit Kristus, supaya kita maju dalam peperangan rohani. Dan Alkitab katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan roh dan penguasa-penguasa di angkasa, roh jahat di udara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin sebagai orang percaya, kita banyak mengetahui tentang alat-alat perang, senjata-senjata rohani, senjata perang yang bisa kita pergunakan lewat firman yang kita tahu, lewat kebenaran Allah yang kita hafal, lewat ayat-ayat Alkitab yang kita kuasai. Seakan-akan kita mengerti bagaimana strategi untuk mengalahkan musuh kita, itu setan dan iblis. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, mengingatkan kita semuanya bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pengetahuan tentang firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Tetapi ketika firman kita dengar dan kita bertumbuh di dalam iman, tetapi kita tidak mau bertindak dengan iman sesuai dengan firman yang kita dengarkan, maka dikatakan pada hakikatnya itu merupakan iman yang mati. Iman yang tidak menghasilkan sesuatu bagi kita, saudaraku. Ini yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita pagi hari ini. Oleh karena itu saya melihat ada begitu banyak orang Kristen yang terjebak dalam penjara iman yang kosong seperti ini, hanya karena mereka merasa mengetahui banyak ayat-ayat Alkitab, mengetahui banyak tentang firman Tuhan, bahkan menghafal banyak firman Tuhan. Mereka rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi dalam kehidupannya ia tidak dapat memperlihatkan jati dirinya sebagai orang beriman, di mana buah hidupnya jauh dan melenceng dari pengetahuan firman yang ia dapatkan. Karena memang firman yang dia terima hanya untuk memperkaya pikirannya, hanya untuk memperkaya pengetahuannya, tidak mampu untuk menggerakkan hidupnya bertindak dalam iman itu sendiri. Maka sesungguhnya dikatakan itu adalah iman yang mati. Itu tidak akan mungkin memberikan kita kekuatan, tidak akan mungkin memberikan kepada kita kemenangan, saudara. Ini yang perlu kita pahami pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga tidak jarang kalau kita lihat ada begitu banyak orang Kristen yang pada akhirnya mereka kecewa. Pada akhirnya mereka tidak menghasilkan buah iman mereka dan tidak mendapatkan apa-apa, saudara, dari iman yang mereka perkatakan, dari iman yang mereka ketahui. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk itu jadilah orang Kristen yang selalu tidak hanya memperkatakan firman, tidak hanya memperkatakan iman, tetapi mau menyatakan iman dalam segala tindakan kita, dalam segala perbuatan kita, keseharian kita, dalam segala hal kita mau bertindak di dalam iman sesuai dengan firman yang meneguhkan iman kita itu, saudaraku. Sehingga oleh iman yang kita terima, yang kita miliki, kita boleh melakukan perkara-perkara besar, saudaraku. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan yang menghayati dan melakukannya. Artinya ketika firman yang kita dengar mampu kita hayati, mampu kita hidupi, dan mampu kita lakukan, itulah kebahagiaan orang-orang beriman, saudaraku. Bukan hanya sekedar memperkatakan atau mengetahui banyak tentang firman, tetapi bertindak atas dasar firman. Itulah iman yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Sehingga ketika kita melakukan firman itu sesuai dengan iman kita, maka di sana akan nyata, akan kelihatan, akan muncul buah-buah iman dalam diri kita. Itu akan berbuah manis bagi kita, di mana Tuhan akan selalu menyatakan kasih-Nya
untuk menggenapi segala kerinduan hati kita di dalam Dia. Sehingga dikatakan apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu minta di dalam iman, maka kamu akan menerimanya. Kiranya kebenaran ini saudara dapat membekali kita pagi ini. Jadilah pribadi yang tidak hanya memperkatakan iman, memperkatakan firman, tetapi hiduplah sesuai dengan firman, sesuai dengan iman yang dialaskan atas firman yang meneguhkan hidup saudara sebagai orang beriman itu sendiri. Jadilah pemenang sejati oleh karena iman yang bertindak, bukan hanya iman yang hanya memenuhi pengetahuan kita dan diperkatakan saja. Tuhan kiranya memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan yang kami terima saat ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak hanya berkata tentang iman, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam iman dan melakukan segala sesuatu atas dasar iman. Biarkanlah setiap umat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang berduka dihiburkan, yang putus asa diberi harapan. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, lawat mereka oleh tangan kuasa-Mu, sehingga mereka dipulihkan juga disembuhkan. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan diberkati, mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, mengharapkan keturunan pun berkati buah kandungan mereka Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, dalam proses belajar mengajar, yang menghadapi ujian-ujian, yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, bahkan yang sedang bergumul untuk menyelesaikan tahap pendidikan mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak Tuhan, umat-Mu yang hari ini di pagi ini, mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun, mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan yang baru di hari ini. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Allah bagi mereka. Ajar supaya mereka juga boleh bersyukur dan penuhkanlah sukacita mereka Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan di pagi ini yang mendengarkan renungan doa ini, mereka sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat. Ada persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan atas pergumulan mereka. Oleh karena itu izinkan hamba berdoa memohon berkat Tuhan atas mereka. Berkatilah mereka semuanya saat ini dimanapun mereka mendengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami selalu siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap bahwa saudara akan membantu kami selalu untuk membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang lain bisa menonton saudara dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun pelayanan ini, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan dan pelayanan kita bersama. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.